Kasihan deh lu. Oh, kenapa? Ya karena kamu udah kena tanda saya. Kamu udah nggak ada harapan deh. Tanda binatang. Nama lainnya tanda antikristus atau tanda setan. Banyak yang berpikir ini barcode, chip, dan sekarang lagi rame vaksin. Alasannya kan ada tertulis tanda antikris itu terkena di dahi dan tangan. Nah, suntik itu kan kena di tangan. Bukannya suntik vaksin itu di lengan ya? Well, tidak penting apa yang orang bilang. Yang penting adalah apa yang Alkitab bilang. Oke, kita masuk ke hal penting pertama. Apa bentuk tanda antikris ini? Kalau pertanyaannya disederhanakan, apa produk si antikris? Ini antikris dia bikin produk apa untuk dipaksakan ke semua orang? Seperti contoh perusahaan Nike. Dia produksi sepatu, kaos, celana, headband, wristband, dan seterusnya. Nah, kalau ada atlet yang pakai produk Nike, tandanya atlet itu sudah dikontrak atau jadi milik Nike. Si atlet tidak boleh pakai merek atau tanda perusahaan lawan. Nah, apakah tanda antikristus ini juga bentuknya benda? Kayak kaos, celana, atau vaksin? Berarti harus ada PT Antikristus dong. Saudara, tidak mungkin tanda antikristus itu berbentuk benda. Ya, termasuk vaksin. Mari buktikan. Pertama, hal yang paling mencolok. Di kitab Wahyu ada dua tanda yang bersaing di akhir zaman. Tanda Allah atau tanda Kristus melawan tanda setan atau tanda antikristus. Nah, kalau tanda antikris itu vaksin, berarti Tuhan Yesus juga harus punya pabrik yang produksi vaksin. Jadinya kayak pasukan setan dengan vaksin kejahatan melawan pasukan malaikat dengan vaksin kebenaran. Waduh, ini sudah kayak persaingan bisnis. Dan bagi saya ini asli penghinaan terhadap Tuhan. Hal yang kedua, malaikat ketiga di Wahyu 14 ayat 9 dan 10 bilang, mereka yang menerima tanda antikris akan kena murka Allah. Nah, apabila tanda antikris itu vaksin, berarti biar mereka umat Tuhan yang setia, tapi karena sudah terlanjur divaksin, ya apa boleh buat, sudah terlambat. Tinggal mau tunggu binasa. Tidak masuk akal sekali. Coba kita bikin dua skenario. Skenario pertama, ada orang baik, diikat dan dipaksa suntik vaksin. Cus. Nah, sesudah divaksin, dia tetap hidup dengan takut akan Tuhan. Sayang seribu sayang, semuanya percuma. Pada akhirnya dia tetap binasa. Alasannya? Ya karena dia sudah kena tanda antikris. Ajaib. Skenario kedua, ada orang super jahat. Pas mau divaksin, dia malah aniaya itu petugas. Dari situ dia tetap hidup bikin kejahatan. Nah, pas hari murka Tuhan tiba, dia didapati aman dan selamat. Alasannya? Walau dia jahat tapi hebat, karena sudah menolak tanda antikris. Waduh. Hal yang ketiga, kenapa tanda antikris itu tidak mungkin vaksin? Di Wahyu 14 ayat 7 dan 9,